Rabu terakhir di bulan Dzulhijjah, Rabu terakhir di tahun 1446 Hijriah. Jadi kita bisa menutup Rabu terakhir dengan i'tikaf, dengan mengaji. Maka kita berharap ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita di tahun 1446, dan kita niat juga menyambut dengan doa agar tahun yang akan datang tahun yang terbaik untuk kita semua. Dan kita kembali iftitah dengan umul kitab Suratul Fatihah untuk sang pengarang kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juga guru kami Syekh Badri Masduki, Syekh Habib Hasan Muhammad Baharul, Syekh Walid Zainul Qarnain, dan Kiai Haji Nahrawi wa jamil ulama auliya sholihin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membuka hati kita untuk senantiasa mendapatkan ilmu Allah, mendapatkan ilmu Rasulullah SAW. Kita bersama seluruh anak-anak kita ayyaftah lana futuhal arifin, ulumul awwalin wal akhirin, ilmunya para kasih Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila anqal, sampai pada bacaan summa sholli ba'dal jumu'ati rak'ataini aw arba'an aw sittan mathna mathna fa kullu dzalika marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahwalin mukhtalifatin summa lazimil masjid ila al-maghrib aw ila al-'asr wa kun hasanal muraqabati lis-sa'ati asy-syarifah fa innaha mubhamatun fi jamil yawm fa asaka an tudrikaha wa anta khashi'un billahi mutadarri'un wa la tahdur fil jami' majalis al-hilaq wa la majalis al-qasas bal majlis al-ilmi nafi wa huwa alladhi yazidu fi khawfika min Allah ta'ala wa yanqusu min rawbatika fid dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sholli, kemudian sholatlah anda ba'dal jum'ati, setelah sholat Jumat. Jadi nikah hukumnya sunnah. Lastare sholat Jumat, sholat sunnah. Rak'ataini, sebanyak 2 rakaat. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang berusaha untuk menyerupai baginda Nabi Muhammad SAW. Au arba'an, atau 4 rakaat. Kama rawahu Abu Hurairah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Au sittan, atau 6. Kama rawahu Aliun wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Masna masna, dikerjakan 2-2. Wa hadhil kalimah lam tudkar fil Ihya. Nah, tapi kalimat ini tidak disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Fa kullu dzalika, adapun semua itu ail madhkur min rak'atain wal arba' wasit, dari 2 rakaat, wal arba'i dan 4, wasitti dan 6, marwiyun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi akhwalin mukhtalifatin, dalam keadaan atau beberapa keadaan yang berbeda. Jadi salat sunnah ba'diyatal jum'ah itu ada 3 pendapat kata para ulama. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat, dikerjakan masna, dua-dua. Jadi ini kapan ada bagus, 2 bagus, 4 bagus, 6 saya tak bagus, tak baca. Aneka kedua diriwayatkan oleh sahabat mulia namanya Abdullah bin Umar, sahabat yang senantiasa ingin mencoba sama dengan Rasulullah, duduknya, jalannya. Bahkan Abdullah bin Umar nikah pernah melalui satu jalan yang beliau itu muter di tempat itu, muter. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekhi wahai guruku, ada apa Anda tawaf muter tempat ini? Beliau menjawab, saya melihat Rasulullah muter di tempat ini. Alasannya tidak tahu, yang Rasulullah muter. Pernah beliau juga berjalan, beliau itu tidak ingin kencing gitu. Dan bahasa Madura tak asukemi gitu kan. Tapi karena Rasulullah pernah pipis di sana, pernah buang air kecil di sana, beliau juga buang air kecil di tempat itu. Abdullah bin Umar. Yang 4 rakaat ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Oh bukan, Abu Hurairah. Ini juga sahabat yang terkenal paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Abu Hurairah ini memang sering mendampingi, nokin Rasulullah. Walaupun agak akhir masuk Islamnya, tapi karena sering nokuin, sering kumpul sama Rasulullah, sering di masjid, maka beliau banyak mendapatkan hadis. Ini yang pernah datang ke satu pasar, ya, kemudian beliau menyampaikan, wahai penduduk pasar, ya ma'syar syuq, ya ahla syuq, al-an, kata beliau, saat ini warisan Rasulullah sedang diberikan di masjid. Jadi ada warisan besar dari Rasulullah diberikan di masjid. Mereka beliau kareng pasar. Maka pada waktu itu langsung orang-orang pasar itu nopok tak berkah antar ke masjid, rame-rame sampai full masjid. Setelah full, nunggu agak lama, mereka bertanya, di mana warisan Rasulullah? Katanya mau dikasihkan, katanya mau dibagikan di masjid. Kok tidak ada? Kun cuma pada orang ngaji, orang ngawirid, belajar. Mana ini? Letolian, tayang pasar letolian. Di warisan Rasulullah. Karena mau ngiding warisan tak recut, bos. Benar warisan kakek. Kepu entah. Datang Abu Hurairah, panglo, Abu Hurairah, kamu gimana? Kata. Barusan kasih pengumuman di tengah-tengah pasar, rasanya di masjid ada pembagian, ada warisan Rasulullah. Di mana warisan?
Kata Abu Hurairah, arwah ngaji belajar ta'lim, zikir, itu warisan Rasulullah. Itu warisannya Rasulullah. Kenapa tidak Anda rebut katanya? Kenapa kamu tidak ngambil? Oh, jangan kok sertifikat bukan. Warisan Rasulullah itu bukan harta. Warisan Nabi Muhammad itu bukan dinar, dirham, rupiah, dolar, bukan. Warisannya adalah majelis taklim, ngaji, jamaah. Tapi kalau dolar, dinar, bukan warisan Rasulullah, warisannya ya itu kata sahabat Abu Hurairah. Kenapa saya sampaikan begitu? Saya khawatir, kata Abu Hurairah, orang-orang tidak lagi punya selera untuk mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, yang 6 ini ternyata diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas. Oh, ini pada orang alim, pada orang penterah, tinyak punyaan dan 6. Ali kalaban Abbas. Ali ini mantan Rasul. Terkenal dengan Abu Turab. Bapaknya debu. Kenapa? Karena selalu tidur di masjid. Jadi mumpun peleman itu ikan beda debunya. Dan masjidnya Rasulullah itu bukan pakai keramik, marmer, langsung tanah. Dan ini kelebihan bagi umat Nabi Muhammad. Jadi kalau umat nabi-nabi yang lain tempat ibadahnya khusus. Untuk umat Nabi Muhammad semua tanah bisa dibuat masjid, bisa dibuat sholat. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kayak Hasyim Asy'ari itu pernah ceritanya sholat di jalan. Kami pernah mendengar dari guru kami Kiai Farul Razi ketika ngaji di Majelis Buddha. Ambek numpak dukar. Sareng Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi beliau itu berusaha untuk menjadi hadamnya, mendampingi sang pendiri NU Nahdlatul Ulama itu pernah sholat di tengah jalan, sholat di dekatnya stasiun, menunjukkan bahwasanya di mana saja kita bisa sholat. Nah, Sayyidina Ali ini kan luar biasa. Alim, jadi mulai sekut beda abu, sehingga disebut Abu Turab. Karena apa? Karena sering sujud di masjid. Yang kedua, Abdullah bin Abbas, putranya Sayyidina Abbas, paman Rasulullah. Ini sahabat saya langsung itu Rasulullah agar menjadi orang yang alim dan cerdas. Langsung dari Rasulullah dikatakan Allah faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ini Abbas, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, buat alim dalam urusan agama, buat alim dalam urusan tafsir. Sehingga ketika ada perbedaan pendapat di antara para sahabat tentang tafsir, maka ulama mengatakan dahulukan Abdullah bin idza ta'arada, jika ada perbedaan pendapat baina sahabat ini, maka kuddima Ibnu Abbas. Cepenter hebat, disebut Bahrul Ilmi Dafiq, Lisanul Qur'anin Natik. Jadi lautan ilmu, dan ucapannya senantiasa bersandar kepada Al-Quran. Abdullah bin Abbas. 6. Disampaikan menorah Sayyidina Abdullah bin Umar 2, menorah Sayyidina Abu Hurairah 4, menorah Sayyidina Ali Abdullah bin Abbas 6. Boleh kata 6. Boleh.
Pada orang hebat. Insyaallah. Ki mon sampean tak bisa 6, 4. Tak bisa 4. 2 mon tak bisa 2. Bodoh. Caranya tidak boleh 4. Beda dengan qobliyah kemarin, tahiyatul masjid. Caranya gimana? Masna. Saya fokus. Semoga bisa mengamalkan ya. Kenapa? Karena ini marwiyun an Rasulillah. Ini langsung Rasulullah yang meriwayatkan ini. Cuma berbeda ya. Rasulullah dawuh begini, "Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah", siapapun di antara kalian melakukan salat Jumat, falyusalli, lanjutkan salat arba'an, 4. Wa fi riwayatin rawaha Muslim, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'da arba'an." Nah, ini banyak ini. Jadi ada yang, tapi yang banyak di sini ini 4. Tak nyerakin sedua kok, ada yang wakil. Gitu ya. Oh, boleh sedua kan gitu kan. Oh, 4 kafi. Nah, ini ada ini ya. Ada yang 4. Abi Yusuf al-muakkadah ba'da Jum'ah sittun. Rak'atan arba'an arba'a rakaat sunnatul Jum'ah. Nah, di sini utama ayat ayyusalli arba'an summa rak'atain intaha. Wa 'ala hadha farrak'atan zaidatan 'ala al-arba'ah min an-nawafil al-muaqqatah la min an-nawafil al-mutallaqah. Jadi kalau kalian mengerjakan, apa bagus itu. Sebelum Jumat 4, setelah Jumat 2, itu bagus. Insyaallah man bisa neka kerjakan. Ini kalau luar biasa manfaatnya. Summa lazimil masjid. Kemudian hendaklah menetap Anda selalu ada di masjid. Ilal maghrib, sampai masuk waktu au ilal asri, atau sampai masuknya waktu asar. Candra guru-guru lah orang wali. Jadi pada Jumatan tak keluar dari masjid sampai maghrib. Sampai asar. Sampai asar. Sampai menurut orang wali nikah. Tasangkup zat tak apa. Boleh. Ya itu. Maghrib ke Isya sudah capek ya. Jadi makanya saya katakan wali. Jadi karena kita tak wali, tak usah. Mungkin tak ngerti wali kalau sampean. Ya Allah. Nah, cuma ini satu pelajaran, mungkin suatu saat Anda punya waktu. Pada satu masa panjenengan punya kesempatan. Ada dalilnya. Ini Pak Harapan ke Mekah panjenengan. Si abeli ke maktab, abeli ke hotel jauh, umpamanya iktikaf dari Jumatan sampai maghrib. Ini hebat luar biasa. Hebat. Atau dari asar ke maghrib. Wakun, kenapa? Dan adalah Anda hasanal muraqabah, ialah senantiasa bagus untuk menanti, untuk bersama, adente menunggu lis-sa'ati syarifah, akan waktu yang mulia, akan datangnya saat-saat yang sangat istimewa. Fa innaha, karena sesungguhnya waktu istimewa itu, ini kalau guru kami sering mengartikan karena sesungguhnya, atau bisa diartikan maka sesungguhnya, itu waktu yang mulia itu jadi jawab. Mubhamatun, ialah tersembunyi.
Jadi ada saat, ada waktu yang istimewa dan mulia yang sengaja mubham, artinya disembunyikan waktu ini. Disembunyikan. Fi jami'il yaum, dalam sepenuh hari dari Jumat itu. Jadi Jumat 24 jam itu, Jumat 24 jam itu ada saat yang sangat istimewa, sangat mulia, sengaja Allah sembunyikan. Fa'asaka, maka boleh jadi antudrikaha, engkau akan mendapatinya waktu tersebut, wa anta khashi'un, sedang Anda dalam keadaan khusyuk. Atau kalau bahasa grammarnya, tarkibnya wa anta, padahal adapun Anda khashi'un, ialah dalam keadaan khusyuk. Lillahi, kepada Allah, mutadarri'un, dalam keadaan merendahkan diri. Dalam keadaan, kalau Ki Badri mengartikan sedang bermunajat kepada Allah, tadarru', merintih-rintih, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, gitu. Senekan. Jadi kalau pada waktu itu panjenengan bertepatan dengan waktu itu, waktu syarifah itu, saat syarifah atau waktu yang istijabah itu, Anda akan mendapatkan kemuliaan itu. Karena ulama nikah berbeda pendapat tentang waktu tersebut. Tapi kebanyakan ulama mengatakan asar Jumat sampai maghrib, atau beberapa menit sebelum maghrib. Itu yang mulia. Jadi setengah jam sebelum maghrib itu hari Jumatnya. Itu menurut penelitian dari para ulama. Wala tahdur, dan janganlah Anda hadir fil jami', di satu masjid, ya, atau tempat masjid jami', majalis al-hilak, kepada majlis atau tempat mereka yang hanya kumpul, along-along, atunging, akeje, gitu. Wala majlisal qasas, dan jangan di tempat yang hanya berdongeng. Bal majlisal ilmi, bahkan duduklah engkau di majlis ilmu, an-nafi, yang bermanfaat. Jadi berusaha panjenengan Kak Dito mana dientar ke masjid, usaha. Karena Kak Dito makin di mana-mana masjid ini, alhamdulillah ada tempat orang mereka bisa duduk, bisa istirahat, bisa kumpul. Apalagi yang di pinggir-pinggir jalan. Mereka masjid, mereka saya sudah ramai. Cuma ada jabun para ulama, masa di mana masjid itu banyak orang, tapi kumpulan mereka itu tidak bermanfaat. Berdasarkan tujuh atau masjid, tak ya masjid. Tak cerita. Sedang komunikasi telepon. Saya bahaya di nge-game dulu nih masjid. Ini saya bahaya. Saya nggak mau tahu orang. Masya Allah. Karena ini tempat yang sengaja wakaf untuk Allah, hasil daripada uangnya banyak orang. Jadi bukan tempat sembarangan. Jadi ini kalau bisa jangan dijadikan tempat main-main gitu. Masjid ada keringatnya, ada uang. Artinya orang-orang yang sengaja untuk ditempati sholat, ditempati ngaji, ditempati belajar. Ke tempat mulja. Karena nolayan kalau digunakan ke tempat yang tidak baik.
ada air mata orang-orang yang dulu berusaha untuk mendirikan masjid itu. Maka kita mesti menjaganya. Nah, tapi akan ada memang ada majelis masjid orang kumpul, ada yang kumpul begini, ada yang kumpul pikir, ada yang kumpul hanya cerita. Kata para ulama, kalau kamu mau ingin kumpul duduk, cari majelis yang di sana mempelajari ngaji, ajar cara nak bojo, ajar cara nak wudu, ajar cara nak akhlak dari sepuh. Nah, di sana belajar bagaimana kita baik sama keluarga, tetangga. Kumpul duduk di sana. Karena hal tersebut akan menjadikan engkau lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih stabil Anda hidup, lebih nyaman, lebih seimbang, baik dalam kepentingan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, kepentingan untuk mendapatkan kemuliaan anak yang soleh dan solehah, kepentingan untuk meraih surga di sisi Allah. Jadi bisa saya epakon saran para ulama ketika kita hadir di masjid. Moga-moga manfaat tinggi, moga-moga barokah.